Ojo pijen mangan nendro kaprawira ingkang pesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable, all of the judges and participants of national essay competition. Before beginning explaining my essay, I would like to invite you all to thank Allah the Almighty, which give us mercy and blessing, so we always in the right path. Ismahulana, ana nasihin. Naib min al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukmiyah Walisong Semarang. لتقديم نتائج أعمالنا لإجراء القليل من مسألة في إندونيسيا. هذه الفكرة في عملي بعنوان media pembelajaran audiovisual berbasis augmented reality sebagai sarana penguatan pendidikan anti korupsi di era disrupsi teknologi 4.0. Dewan Hakim yang terhormat beserta teman-temanku yang saya cintai. Korupsi seakan menjadi bahaya laten yang kian menggerogoti negeri ini, kian menyakitkan dan semakin memperburuk keadaan perekonomian Indonesia. Sebegitu besar bahaya korupsi, tapi Transparansi Internasional menunjukkan data bahwasanya Indonesia menempatkan diri sebagai negara terkorup kelima di dunia. Sejalan dengan itu, PERC juga menyebutkan bahwasanya pada tahun 2005 sebagaimana dilansir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia. Lebih menjengkelkan lagi, lembaga pendidikan nasional Indonesia sebagai upaya pertama dalam memberantas korupsi justru menempatkan diri sebagai lembaga pemerintahan terkorup kedua setelah Kementerian Keagamaan. Memang pada 26 Desember 2002 lalu telah berdiri Komisi Pemberantasan Korupsi. Keberhasilannya menangkap berbagai pejabat, mulai dari gubernur, bupati, bahkan para menteri yang memasukkannya menjadi diskusi, telah menunjukkan bahwasanya pemerintah benar-benar serius menangani masalah korupsi. Tapi esensi dari pemberantasan korupsi bukan tentang siapa yang diadili dan dihakimi. Esensi dari pemberantasan korupsi adalah bagaimana kita selalu menanamkan semangat anti korupsi di mana dan dalam keadaan seperti apapun. Menyadari hal tersebut, kemudian KPK pun menggandeng lembaga pendidikan Indonesia untuk mampu menanamkan pendidikan anti korupsi. Tetapi sayang, sistem pembelajaran korupsi yang berjalan di sekolah saat ini tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran. Sebagaimana disampaikan oleh Subekti selaku guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 2 Bawang yang menyebutkan bahwasanya salah satu penyebab utama dari kegagalan ketercapaian tujuan pembelajaran adalah masalah ketidaktersediaan media pembelajaran yang mumpuni. Menanggapi masalah ini, penulis pun kemudian berinovasi untuk menciptakan akuntansi sebagai sarana pembelajaran yang efektif dalam upaya menanamkan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah menengah pertama. Latar belakang yang telah disebutkan setidaknya cukup dijadikan stimulan bagi penulis untuk membahas dua permasalahan utama. Yang pertama, bagaimana deskripsi akuntansi sebagai media pembelajaran yang efektif untuk menanamkan jiwa anti korupsi. Dan yang kedua, bagaimana perbandingan peningkatan prestasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran akuntansi. Dewan Hakim yang terhormat, akuntansi merupakan sebuah media pembelajaran yang secara khusus dirancang untuk menarik minat siswa dalam mempelajari materi anti korupsi. Dalam permainan ini diintegrasikan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis beserta undang-undang yang berkaitan dengan peraturan pendidikan korupsi. Lalu, dalam sistem pengaplikasiannya, akuntansi membutuhkan 3 bantuan unsur. Yang pertama adalah digitasi,
adalah dadu, dan yang ketiga adalah pion. Langkah-langkah permainan akuntansi sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan model permainan ludo ataupun monopoli biasa. Hanya saja yang membedakan pada posisi ketiga menyebutkan rincian gambar dan juga posisi yang keempat menghitung jumlah tasbih. Ketika pemain menempatkan diri pada kotak permainan akuntansi, maka dia akan diminta untuk menyebutkan apa maksud dari kotak tersebut. Misalkan salah satu pemain memulai dari kotak start, kemudian dadu menunjukkan titik 3, maka dia akan bergerak sebanyak 3 langkah, 1, 2, dan 3. Kotak nomor 3 berisi tentang tulisan kasus suap, maka pemain akan menjelaskan mengenai apa pengertian dari kasus suap, apa undang-undang dari kasus suap, dan apa sudut pandang Al-Quran mengenai kasus suap sebagaimana yang tertuang di dalam kartu pembelajaran yang sudah disediakan. Jika pemain gagal, maka kemudian pemain akan diperlihatkan oleh guru dengan menggunakan media augmented reality berupa video yang berkaitan dengan kartu yang dimiliki oleh pemain. Kurang lebih ada 3-4 tahapan untuk mampu menggunakan augmented reality. Yang pertama, kita hanya menggunakan aplikasi DVL. Yang kedua, mengarahkan sebegitu seterusnya sampai dengan nomor 4, siswa akan melihat video penayangan yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi. Dewan Hakim yang terhormat beserta teman-temanku yang saya cintai, selain menggunakan integrasi teknologi augmented reality, akuntansi juga menggunakan sistem kearifan lokal dalam upayanya mempertahankan kebudayaan tanah Jawa agar siswa mampu mempercayai dan juga menguri-uri budaya yang dia miliki. Bagaimana pengimplementasiannya? Pertama, ketika siswa melewati kotak bonus, maka siswa akan diminta untuk menjelaskan ataupun menyanyikan tentang tembang Jawa. Hal ini tidak bersifat mutlak. Sebagaimana kebudayaan tersebut berada di daerah Samarinda katakanlah, maka bisa diganti dengan kebudayaan yang ada di daerah Samarinda. Pun demikian, apabila kebudayaan tersebut berada di daerah Papua, maka siswa akan diminta untuk menyebutkan dan juga menyanyikan tentang Papua. Lalu bagaimana jika siswa melewati kotak penjara? Maka dia akan diminta untuk membuat tembung kejujuran dalam bahasa Jawa. Tembung dalam bahasa Jawa bermakna kata, pun kemudian dapat dimaknai ataupun dilanjutkan dengan istilah kalimat seperti itu. Untuk menguji efektivitas akuntansi dalam pengimplementasinya di sekolah, penulis pun kemudian mencoba untuk melakukan eksperimen di SMP Negeri 02 Bawang. Sebagaimana ini adalah bukti bahwasanya kami telah melakukan praktek tindakan kelas, penelitian tindakan kelas di SMP Negeri 2 Bawang. Ini adalah hasil pre dan post test setelah penggunaan akuntansi. Pada saat penggunaan media biasa ataupun guru hanya dengan menyampaikan ceramah saja modelnya, jumlah siswa yang lulus KKN hanya 9 atau 33% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 7C waktu itu. Sedangkan pasca penggunaan media akuntansi ada peningkatan yang signifikan dari 33% menjadi 78%. Kira yang sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami ingin sampaikan banyak terima kasih kepada Dewan Hakim yang terhormat dan juga seluruh peserta yang telah berkenan memperhatikan apa yang saya sampaikan. Dan yang sekian, waktu sepenuhnya kami berikan kepada Dewan Hakim yang terhormat. Baik, ini kamu dapat ide buat ini dari mana, Mas? Dari permasalahan di kelas, alhamdulillah saya saat ini membantu mengajar Pak Faik di SMP di Bawang dan juga SMP Islam Al-Azhar 29 Semarang. Oke, terus sekarang ini sudah diaplikasikan di kelas ya? Sudah diaplikasikan di kelas. Terus kemudian ini kemana lagi setelah itu?
Terima kasih. Sementara